korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. Praktik penyalahgunaan kekuasaan itu sudah ada sejak zaman kerajaan hingga era modern. Misalnya dari masa Mataram kuno, kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, korupsi itu selalu beradaptasi dengan bentuk kekuasaan yang ada. Meski berbagai upaya telah dilakukan seperti pembentukan KPK dan penerapan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, hasilnya itu belum berkelanjutan karena akar dari masalah itu sendiri bersifat sistemik dan multidimensional. Untuk membahas lebih dalam, esai ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama itu bagaimana korupsi telah berkembang dan telah berubah dan berkembang di Indonesia seiring berjalannya waktu. Yang kedua, apa yang menghalangi lembaga anti korupsi sehingga belum efektif dan berkelanjutan dalam memberantas korupsi. Yang ketiga, bagaimana strategi atau model yang sesuai untuk memberantas korupsi di era modern yang adil secara sosial dan sesuai dengan nilai integritas bangsa Indonesia. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, mari kita lihat dulu beberapa penelitian dari para peneliti dan juga ahli yang membahas tentang pembatasan korupsi di Indonesia. Nah, yang pertama itu menurut Ahmad Sijabat dan Manor tahun 2022, pemerintah Indonesia itu menekankan kalau pemerintah Indonesia itu terlalu menekan pada aspek hukum dan pemberantasan korupsi, tapi mengabaikan soal budaya dan juga pola pikir atau mindset dari masyarakat. Akibatnya dampak dari kebijakan anti korupsi itu hanya bersifat sementara. Kan kalau misalnya hanya terkait penegakan hukumnya aja, pasti masyarakat tuh pikirnya ya udah nanti di penjara, terus kalau di penjara bebas, bisa kok bayar pakai uang, tapi nggak bisa merubah mindset dari masyarakat itu sendiri gitu kalau terkait pemberantasan korupsi itu. Nah, selanjutnya penelitian dari Sumanti tahun 2024 itu menegaskan bahwa banyak kebijakan itu gagal dilakukan karena kurangnya akuntabilitas dan juga transparansi. Peraturan yang sudah ada itu banyak peraturan yang sudah ada, tapi implementasi dan pengawasan itu masih lemah. Kemudian terakhir dari penelitian Mulyana tahun 2024 yang melalui studi kasus BLBI, dia tuh mengemukakan bahwa faktor utama korupsi di kalangan elit adalah keserakahan, monopoli kekuasaan, dan lemahnya pengawasan hukum. Bahkan lembaga penegak hukum sendiri kadang ikut terlibat dalam korupsi yudisial sehingga keadilan itu tidak benar-benar ditegakkan. Nah, setelah memahami pandangan para ahli tersebut, mari kita lihat akan bagaimana korupsi berkembang dalam sejarah Indonesia dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Nah, pada masa kolonial, sejak masa kerajaan Mataram kuno tahun 899 sampai 911 Masehi, itu sudah ditemukan praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal di sana. Bahkan dalam kitab Utara Manawa karya Gajah Mada itu sudah ada aturan yang melarang tentang korupsi. Namun pelaksanaannya pada saat itu tuh sangat bergantung pada kekuasaan raja, sehingga implementasinya itu belum bisa diterapkan dengan baik, itu masih sesuai kehendak raja. Nah, selanjutnya pada masa kolonial, korupsi pada masa kolonial itu sangat makin sistematik dan struktur ya di bawah kendali VOC, yang mana banyak praktik suap dan juga pungutan liar itu terjadi dan dilakukan oleh pejabat kolonial, bahkan pejabat lokal dari Indonesia itu sendiri melalui pungutan pajak ganda kepada masyarakat bawah dan lain sebagainya. Dan Gubernur Jenderal pada saat itu Dendles itu dia tuh berupaya gitu untuk mengatasi kasus korupsi ini tuh dengan menaikkan gaji dari para pegawainya supaya tidak korup. Tapi hal itu tuh gagal karena pada dasarnya budaya patronase itu tuh sudah mengakar kuat. Nah, selanjutnya pada masa Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, penegakan hukum itu masih lemah karena fokus negara pada saat itu adalah membangun fondasi politik. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia pada saat itu lebih berfokus pada pembentukan dasar negara dan juga ideologi negara gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh masih belum dapat tertangani dengan baik gitu. Dan padahal banyak kasus yang akhirnya itu berhenti di tengah jalan karena belum bisa ditertangani dengan baik. Nah, pada selanjutnya era Orde Baru. Nah, era Orde Baru ini tuh dikenal sebagai masa puncak korupsi yang terstruktur dan sistematis. Karena seperti yang kita tahu, korupsi di era Orde Baru itu sangat merajalela sekali. Bahkan korupsi pada era Orde Baru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dengan presiden, oleh orang-orang lingkar presiden gitu. Jadi pada era Orde Baru itu bisa dikatakan kalau korupsi itu dianggap sebagai hal yang lumrah gitu. Salah satu contoh kasus korupsi pada era Orde Baru ini adalah kasus korupsi Pertamina di bawah Ibu Sutowo yang menjadi simbol bagaimana kekuasaan dan juga ekonomi itu berkolusi. Nah, selanjutnya pada era reformasi, setelah tahun 1998 lahirlah KPK gitu, dan juga berbagai regulasi baru dalam menangani berbagai kasus korupsi. Namun kasus besar seperti KTP dan juga korupsi Pertamina pada tahun 2018 sampai 2024 ini itu menunjukkan bahwa sistem masih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, apalagi setelah adanya
revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2018, yang mana hal tersebut justru melemahkan interdependensi dari lembaga KPK itu sendiri. Nah, dari sejarah panjang tersebut, kita bisa melihat bahwa korupsi di Indonesia itu bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi pola yang sistemik. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, jenis dan pola korupsi. Menurut data dari ICW dan juga KPK tahun 2024, sepanjang tahun 2020 sampai 2024 itu terdapat 2.730 kasus korupsi yang melibatkan 691 individu dan 6 perusahaan. Yang mana korupsi tersebut terjadi di semua level gitu, mulai dari pejabat tinggi hingga aparat daerah seperti DPR, DPRD, DPRD gitu-gitu, gubernur. Nah, polanya pun semakin kompleks gitu, dimana mereka tuh korupsi juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya nih sekarang era digitalisasi, pasti kan pemerintah berupaya melakukan penguatan melalui digitalisasi kayak transparansi, penggunaan anggaran di media sosial dan lain sebagainya. Nah, para pelaku korupsi juga atau koruptor juga pasti mereka ikut melakukan ini gitu, pembaruan terhadap pola korupsi yang mereka lakukan juga gitu. Jadi mereka sistem pengamanannya ikut berkembang, dia juga ikut berkembang. Nah, selanjutnya analisis penyebab dan juga kegagalan lembaga korupsi. Nah, berdasarkan teori Ghosn dan CDMI Klitgaard, penyebab utama korupsi di Indonesia itu meliputi pertama, adanya kesempatan dan juga keserakahan. Yang kedua, monopoli kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas, campur tangan politik dalam lembaga hukum, serta budaya sosial yang permisif terhadap suap. Nah, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 ini tuh membuat KPK kurang independen atau kehilangan interdependensinya gitu dalam menyelidiki kasus korupsi, karena setelah kami melakukan penyidikan maka harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas lebih dahulu. Akibatnya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejauh itu menurun dan aktivitas lembaga ini tuh justru melemah. Selain itu, tekanan sosial dan budaya asal bapak senang gitu turut memperkuat perilaku koruptif, yang mana budaya patrimonial yang sudah terbentuk sejak masa kerajaan itu membuat nepotisme dan gratifikasi seolah dianggap hal yang biasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa korupsi itu tidak berdiri sendiri. Dia itu dipengaruhi oleh budaya aspek yang saling terkait seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga etika. Nah, dari perspektif secara politik, korupsi itu tumbuh karena biaya politik yang tinggi dan juga lemahnya transparansi, di mana untuk menduduki jabatan baik itu sebagai kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota pasti membutuhkan modal politik yang besar pula. Nah, para kepala daerah tersebut berupaya untuk istilahnya balik modal gitu, untuk melakukan balik modal. Jadi dia tuh melakukan berbagai upaya curang atau jalan pintas dengan melakukan korupsi supaya uang yang dikeluarkan di awal ketika pencalonan itu dapat kembali lagi. Nah, secara ekonomi, ketimpangan dan juga kolusi antara pejabat dan pengusaha itu semakin memperburuk situasi. Nah, lalu dari pandangan hukum, banyak kasus itu berhenti karena tumpang tindih guna dan juga intervensi politik. Nah, lalu secara sosial budaya, di mana budaya patronase dan juga materialistisme itu membuat integrasi itu makin memudar gitu. Nah, kata lain, korupsi di Indonesia itu merupakan masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak bisa hanya melalui mengandalkan hukum semata, tapi juga dari aspek budaya, sosial, dan juga ekonominya harus ikut diperhatikan. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya strategi yang efektif untuk membuat memberantas korupsi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat? Yang pertama itu melalui penguatan lembaga independen dan juga sinergi lintas sektor, di mana lembaga seperti KPK, BPK, Kejaksaan, dan juga Ombudsman itu harus bekerja sama dalam satu sistem integritas nasional yang bebas intervensi politik. Nah, yang kedua itu melalui pemberdayaan masyarakat dan juga pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan anti korupsi di tingkat dasar itu sangat penting sekali supaya agar nilai integrasi itu tumbuh secara alami. Yang ketiga, reformasi hukum dan juga etika aparatur, di mana penegakan hukum itu harus tegas, konsisten, dan disertai undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Jadi diharapkan untuk DPR itu undang-undang perampasan aset itu segera disahkan supaya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu dapat ditekan gitu, dapat turun gitu. Lalu aparatur negara juga perlu dibina gitu dalam semangat meritokrasi dan tanggung jawab moral terhadap publik. Nah, dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu belum berkelanjutan karena masalahnya itu bukan hanya pada hukum, tapi juga pada sistem politik, ekonomi, dan juga budaya yang belum berlandaskan integritas. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 itu menjadi bukti bahwa independensi lembaga anti korupsi itu masih lemah. Oleh karena itu, strategi yang efektif itu harus menekankan pada integritas moral, reformasi sistem, dan juga partisipasi publik. Jika nilai-nilai Pancasila, dasar Pancasila seperti kejujuran, keadilan sosial, dan tanggung jawab diterapkan secara bersama-sama secara nyata, maka gerakan anti korupsi di Indonesia itu dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.